Hey, welcome to Lis Nonton Channel. Seperti biasa, gua Lim yang akan nemenin lo semua untuk membahas seputar dunia perfilman. So guys, di kesempatan kali ini kita akan balik lagi untuk ngebahas sekaligus nge-review film. Dan film yang akan kita bahas kali ini adalah film horor yang mungkin saja akan menjadi salah satu film yang paling sangat-sangat kalian nantikan nih guys. Kalian masih ingat gak sih dengan sosok The Falak ataupun Annabelle? Ya, sama aja dengan film yang akan kita bahas kali ini yang merupakan salah satu sequel terbaru dari franchise The Conjuring yang berhasil selalu membuat kita merinding. So, kita akan membahas film berjudul The Conjuring 3 The Devil Made Me Do It. Film garapan dari Michael Chaves ini dan juga ditulis oleh David Lazy Johansson lagi-lagi mengangkat salah satu kisah nyata horor yang terjadi di Amerika dan juga ditangani oleh paranormal ternama kesayangan kita yaitu Ed dan Lorraine Warren. Wow, terus gimana ya aksi dari Ed dan Lorraine Warren, pasangan paranormal yang ternama ini dalam pengusiran setannya di sequel terbaru film kali ini? Pastinya di video ini kita akan bahas semua dan bagaimanakah keseruan jalan ceritanya? Kita lihat aja, tetapi seperti biasa, sebelum kita lanjut videonya, gue ingetin dulu mungkin akan ada spoiler warning buat kalian semua yang belum nonton film The Conjuring 3 The Devil Made Me Do It yang satu ini ya guys. Dan jangan lupa juga untuk support channel ini dulu dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasinya. So, tanpa berbasa-basi yang lebih lama lagi, so let's go to talking about that. Residents of Brookfield were shocked this afternoon by the broad daylight murder of Bruno Sauls. The court accepts the existence of God every time a witness swears to tell the truth. I think it's about time they accept the existence of the devil. Whatever is going on, whatever happened that day, that was not Arnie. It's a witch's totem. We think your family was cursed. And that connection's still open. Dari judulnya aja The Devil Made Me Do It, gue rasa kalian sudah pintar dan dapat menebak jalan ceritanya yang dimana ya alias setan lah yang membuat aku melakukan itu semua. Entah apa maksudnya yang dikaitkan dengan Arnie Johnson di sini. Gue rasa Conjuring 1, Conjuring 2 sudah berhasil nih membuat bulu kuduk kalian berdiri dan merinding selama menonton filmnya, apalagi saat melihat sosok The Falak. Lalu bagaimanakah dengan sequel terbarunya yang satu ini alias The Devil Made Me Do It yang juga akan mengangkat salah satu kisah nyata horor yang terjadi di Amerika oleh seorang pembunuh kriminal yang dipidana yang bernama Arnie Johnson. So, kita langsung aja mulai dengan filmnya yang menunjukkan adegan opening scene di mana Arnie Johnson dengan tangan yang penuh berdarah diciduk oleh dua polisi yang menangkapnya di TKP. Pada opening scene film ini kita dapat melihat Arnie Johnson dengan keadaan tangan penuh darah dan memegang pisau yang akhirnya diciduk oleh dua polisi di TKP. Dia pun diperkarakan pidana akibat aksinya dalam pembunuhan terhadap Bruno Sauls. Gua ingetin, Bruno Sauls di film ini merupakan nama pengganti dari Alan Bona di kisah nyatanya. Arnie Johnson pun melakukan persidangan untuk hukuman tersebut yang dimana akhirnya dia dituntut oleh jaksa dan hakim sebanyak 5 tahun penjara, yang dimana jika kita ingat sendiri pada kisah nyatanya ia dipidana selama 10-20 tahun. Namun gak semudah itu aja guys, dalam perjalanan persidangan ini Arnie Johnson juga sempat melakukan pembelaan diri dengan membawa pengacara dan juga saksi-saksinya yang terdiri dari Ed dan Lorraine Warren dan juga para pendeta yang kabarnya melakukan pengusiran setan terhadap adik iparnya yang bernama David. Dan di sini Arnie Johnson mengatakan bahwa dirinya merasa dirasuki setan yang dimana awal mulanya ini berasal dari adik iparnya sendiri yaitu David. Wow, gimana ya ceritanya, kok bisa? Tidak hanya mereka saja, Debbie pacarnya Arnie Johnson sekaligus kakaknya David juga memberikan kesaksian yang sama kepada hakim, tetapi sepertinya hakim tidak dapat menerima semudah itu karena alasan tersebut dinilai tidak logis. Disinilah kita juga akan flashback melihat apa sih yang sebenarnya terjadi kepada Arnie Johnson dan juga adik iparnya yang bernama David yang kabarnya dirasuki oleh setan yang sangat mengerikan. Lalu bagaimanakah aksi dari Ed dan Lorraine Warren dalam memecahkan kasus ini ya guys? Apakah mereka berhasil melakukan pengusiran setan terhadap Arnie Johnson dan juga David? Dan diingat juga satu hal, latar waktu yang digunakan dalam film ini tahun 1981 tepatnya ataupun 80-an sama seperti kisah nyatanya. Apakah ini semua masih ada hubungannya dengan The Falak yang menghantui Ed dan Lorraine Warren sejak tahun 1970? Yang pastinya gua rasa kalian harus nonton langsung nih untuk keseruan kelanjutan cerita dari The Conjuring 3 The Devil Made Me Do It yang satu ini di bioskop kesayangan kalian semua, agar kalian juga dapat mendapatkan cinema experience yang luar biasa.
So, kita beralih ke penilaian gua. Jika kalian meminta penilaian gua untuk film The Conjuring 3 The Devil Made Me Do It, gua akan berikan nilai 7,8/10. Memang perlu diapresiasi banget dari franchise The Conjuring yang selalu berhasil memberikan persembahan film-film horor yang sangat menakjubkan, seperti salah satunya sequel terbarunya yang satu ini. Banyak banget hal yang gue suka dari film ini juga. Pertama, dari perkembangan cerita ataupun alur ceritanya sendiri yang diangkat dari kisah nyata. Gue rasa pada film ini berhasil banget nih untuk melakukan perkembangan kisah nyatanya dengan menambahkan beberapa cerita di dalamnya yang semakin membuat kita seru saat menontonnya dan tidak mengalami kebosanan. Walaupun bisa dibilang durasi film ini cukup lama ya guys. Apalagi mengingat jalan ceritanya sendiri bahwa kasus ini merupakan kasus terakhir yang ditangani oleh Ed dan Lorraine Warren dalam penanganan pengusiran setannya nih guys. Gua rasa film ini berhasil membawakan ceritanya dengan sangat epic dan dengan sangat smooth banget dan membawa kita larut secara natural tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam misteri-misteri kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Arne Johnson. Dua, secara visual dan juga audio, gua suka banget dengan visualisasi yang digunakan dalam film ini. Bagaimana kalian melihat CGI, apalagi pada saat Lorraine berlari ke arah jurang, dimana kita bisa melihat bagaimana indahnya visual alam di sekitar yang diambil shootnya secara epic nih guys. Dan juga penggunaan lighting dan penempatan cahaya yang sangat tepat, gua rasa sangat membantu unsur keseraman dan juga mengerikannya film ini saat kita menontonnya. Apalagi pada saat adegan scene si Lorraine ini terjebak di dimensia The Devil dan bertemu si penyihir itu. Serem banget deh pokoknya. Visualisasi karakter dari The Devil-nya itu juga sangat membantu banget untuk menciptakan unsur-unsur mengerikannya film ini semakin menjadi-jadi. Audio yang digunakan dari film ini gue juga suka banget bagaimana sutradara Michael Chavez sepertinya sudah berhasil memainkan emosional penonton dengan sangat tepat nih guys, dimana dia membawa kita larut dalam suasana mengerikan, ketegangan, depresi, ketakutan yang mendalam dan juga histeris yang begitu luar biasa saat menontonnya. Apalagi saat kalian menonton adegan scene dari David yang dimana selalu diteror dari The Devil itu sendiri. Wow, epic banget sih, gua sih merinding parah. Gue juga suka dengan karakter dari Arne Johnson di film ini yang dimana gue rasa lumayan berhasil membawakan sosok Arne Johnson yang sebenarnya diangkat dari kisah nyatanya. Namun di film ini Arne Johnson ditampilkan dengan sosok yang jauh lebih muda dan juga lebih emosional yang labil banget. Dan jika berbicara karakter Ed dan Lorraine Warren, gue rasa gak usah ditanyain lagi, masih sama dengan ciri khasnya dari The Conjuring 1. Bahkan di sequel kali ini gue rasa peran dari Lorraine Warren ini jauh lebih epic di film ini. Kemudian secara skrip dan juga dialog gue rasa cukup menarik, walaupun ada beberapa hal yang masih menjanggal di gue, terutama untuk karakter dari Bruno Solz yang menceritakan Alan Bona di kisah nyatanya menurut gue masih terlalu singkat nih guys. Kita sekarang beralih ke hal yang kurang gue suka, bahkan gak gue suka dari film ini. Yang pertama bisa gue bilang mungkin alur ceritanya yang cukup lamban di awal film, yang dimana gue rasa banyak beberapa hal yang terlalu terkesan bertele-tele nih guys dibandingkan dengan kisah nyatanya. Walaupun pada pertengahan film kita dibuat keseruan, tetapi tetap juga nih pada ending filmnya gue rasa agak masih sedikit menggantung. Entah bagaimana nasibnya si Arne Johnson sampai sekarang juga belum terpecahkan. Mungkin terpengaruh dari kisah nyatanya sendiri nih guys, dimana ya lagi-lagi nggak bisa dibuktikan, tetap aja Arne Johnson dipidana dengan alasan yang diputuskan oleh hakim. Kemudian yang kedua, penambahan cerita dari sosok penyihir yang di dalam film ini, yang dimana menurut gue agak sedikit dipaksakan. Entah bagaimana, mungkin tetap ingin mengkaitkan dari tahun 1970 hingga berlanjut ke kasusnya Arne Johnson kali ya. Jika kalian ingat-ingat dari film Conjuring yang pertama, pastinya kita nggak akan lepas dari sosok penyihir dan juga anak kecil yang menjadi korbannya, yang dimana menurut gue agak sedikit boring juga untuk di sequel kali ini. Kenapa tidak coba untuk hal yang lebih baru lagi? Walaupun memang benar korbannya juga anak kecil, yaitu David, kisah nyatanya juga sama sih. Dan kemudian secara skrip juga gue agak sedikit menjanggal juga nih antara dialek si sosok Demon itu sendiri ataupun The Devil-nya kepada si Lorraine. Entah bagaimana visi misi dari The Devil itu sebenarnya terhadap David dan mengutuk keluarganya David ataupun Arne Johnson. Bahkan sempat di beberapa scene kita bisa mendengarkan pernyataan The Devil yang meramalkan bahwa Arne Johnson suatu hari akan membunuh seseorang. Gue rasa di situ agak sedikit kurang aja sih. Dan lagi-lagi gue juga nggak ngerti sebenarnya visi misi dari The Devil-nya sendiri untuk mengutuk keluarga dari David ataupun Arne Johnson, dan juga visi misi dari penyihir yang terus aja menghantui si Lorraine, yang di mana nih di pertengahan film menuju endingnya si Lorraine ini justru hampir nyaris banget
Kalian ngerti lah ya maksud gue. Nah gue masih kurang ngerti aja gitu visi misi The Devil ini sendiri. Sebenarnya lebih fokus kepada Arne Johnson atau berfokus kepada pasangan Ed dan Lauren Warren ini? Menurut kalian gimana? Kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ya guys. But overall gue cukup puas sih untuk nontonin sequel terbaru dari franchise The Conjuring, The Devil Made Me Do It. Yang satu ini ya setidaknya bisa mengobati kerinduan kita untuk menonton film horor persembahan dari The Conjuring lah ya guys. Dimana emang bener sih film horor persembahan The Conjuring ini nggak ada duanya deh buat gua ya. Apalagi jika kalian tahu film-film horor Amerika sering sekali menggunakan latar tempat di rumah untuk menjadi awal mula dari sebuah kutukan setan tersebut. Dan gua rasa nama The Conjuring ini udah melekat banget soal hal itu di hati kita semua deh sebagai film horor favorit kita. Jika kalian bertanya layak atau nggak layak nggak sih untuk jadiin The Conjuring 3 The Devil Made Me Do It yang satu ini sebagai list nonton kamu di bioskop, gua bisa bilang 100% I highly recommended you to watch this movie. Dan sayang banget kalau kalian lewatin. Dan menurut gua film ini menjadi film horor pop culture yang pastinya wajib banget kalian nonton. So gimana juga menurut kamu? Jika kalian punya komentar ataupun request film lainnya, tolong tulis di kolom komentar di bawah ya guys. Dan ini juga artinya akhir dari video kita kali ini. So sekian dulu review dan ulasan film The Conjuring 3 The Devil Made Me Do It yang dapat gua berikan kepada kalian hari ini. Tetapi sebelum gua akhiri videonya, seperti biasa gua mau minta support kalian lagi-lagi untuk channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasinya ya, sebagai bentuk support kamu untuk perkembangan channel ini menjadi lebih maju. And thank you so much buat kalian semua yang sudah subscribe. Dan jika kalian juga suka dengan videonya, kalian juga boleh tekan tombol like di bawah. So I hope you enjoy. See you later and bye bye.